Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kembali lagi bertemu dengan saya di materi dokumentasi keperawatan di pertemuan yang ketiga. Dokumentasi keperawatan merupakan bagian penting dari dokumentasi klinis. Namun, dokumentasi proses keperawatan kadangkala kurang berkualitas. Untuk meningkatkan dokumentasi asuhan keperawatan yang dilakukan oleh perawat, maka perlu diterapkan sistem informasi keperawatan dalam pendokumentasian asuhan keperawatan. Dimungkinkan ada harapan tinggi bahwa komputer dapat mendukung dalam dokumentasi keperawatan dan akan membantu meningkatkan kualitas dokumentasi. Namun, dengan diterapkannya komputerisasi di rumah sakit juga perlu diimbangi oleh kemampuan perawat dalam mengoperasikan komputer. Untuk meningkatkan kemampuan perawat dalam menggunakan komputer, maka perawat telah menyoroti kebutuhan untuk pelatihan dalam penggunaan teknologi informasi dan penilaian kritis penting untuk profesional perawat. Pendokumentasian keperawatan yang ada saat ini, sebagian masih menggunakan dokumentasi keperawatan yang berbasis kertas. Namun, pada kenyataannya sering ditemukan bahwa proses tersebut tidak terintegrasi ke dalam dokumentasi keperawatan. Sering kita menemukan dokumentasi yang kurang lengkap. Alasannya antara lain perlu waktu yang banyak. Kualitas catatan berbasis kertas masih rendah dan pemanfaatan dokumentasi masih terbatas dari proses keperawatan. Masalah-masalah ini menyebabkan upaya untuk mendukung proses keperawatan dengan sistem berbasis komputer untuk mengurangi beban perawat dalam dokumentasi. Penerapan sistem informasi keperawatan dalam dokumentasi asuhan keperawatan bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas dokumentasi asuhan keperawatan. Dokumentasi yang berbasis komputer selain meningkatkan kualitas juga memungkinkan penggunaan kembali data keperawatan untuk manajemen keperawatan dan penelitian keperawatan. Konsep sistem informasi. Pertama, pengertian sistem informasi menurut Kenneth and Jen, sistem informasi secara teknis dapat didefinisikan sebagai sekumpulan komponen yang saling berhubungan, mengumpulkan atau mendapatkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk menunjang pengambilan keputusan dan pengawasan dalam suatu organisasi. Menurut Robert A. Lake, yaitu bahwa sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi, dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Yang kedua, dimensi dalam sistem informasi yaitu organisasi, teknologi, dan manajemen. Yang ketiga, pendekatan dalam sistem informasi meliputi pendekatan teknis, pendekatan perilaku, dan pendekatan sosioteknis. Oke, di sini kita tidak akan membahas apapun tentang konsep sistem informasi. Langsung kita lanjut ke komponen sistem informasi kesehatan. Adapun komponen sistem informasi kesehatan meliputi sasaran, batasan, lingkungan, penghubung, masukan, proses, keluaran, kendali, dan umpan balik. Lebih tepatnya, sekarang juga kita akan bahas tentang sistem informasi dalam keperawatan itu sendiri. Oke. Sebelum kita lanjut, kita akan bahas sedikit saja tentang komponen sistem informasi kesehatan. Yang pertama, sasaran. Sasaran di sini kita akan menunjukkan
Kira-kira tujuan kita itu siapa? Siapa yang akan kita beri informasi tentang kesehatan? Yang kita beri informasi tentang kesehatan, goal kita itu adalah masyarakat atau pasien kita. Pasien kita adalah masyarakat umum. Kemudian batasannya apa? Batasannya adalah sebatas mana yang harus kita berikan kepada masyarakat. Dan lingkungannya, nah kalau lingkungannya ini nanti bisa berhubungan dengan tempat kerja kita masing-masing atau lingkungan kita di mana kita akan melakukan memberikan informasi kesehatan. Informasi kesehatan bisa juga berubah dalam HE atau penyuluhan kepada masyarakat. Penghubung kita bisa menggunakan perangkat desa setempat, terus kemudian puskesmas, pustu, pustu. Nanti kan kalau kita pakai puskesmas, otomatis nanti kita akan diarahkan kepada petugas terkait dengan apa yang akan kita sampaikan nantinya. Kemudian masukan. Masukan ini diambil dari apa yang kita temukan dalam bentuk nyata. Dan kita itu harus punya minimal bukti. Buktinya itu bisa berupa foto. Misalkan kita mau memberikan penyuluhan tentang seperti pengolahan sampah. Kita harus punya bukti kalau masyarakat tersebut buang sampahnya sembarangan. Dan itu berupa gambar atau berupa video. Kemudian prosesnya adalah waktu kita memberikan penyuluhan tersebut. Ini misalnya kalau pakai penyuluhan ya. Kemudian kendali, kita harus bisa mengendalikan informasi kita. Jangan sampai informasi kita itu bias kemana-mana. Misalkan gini, kita membahas tentang pengolahan sampah. Nah di sini kita ngobrol ngalor ngidul nggak jelas, justru malah membuat audiens merasa tidak nyaman. Kita harusnya bahasnya kalau kita pengolahan sampah cuma sampah saja yang dibahas. Terus kemudian umpan balik. Kita harus memberikan pada masyarakat itu pertanyaan atau kita mancing agar mereka itu bertanya kepada kita. Karena dengan mereka bertanya, otomatis kita sudah apa yang kita sampaikan itu didengarkan dan dipahami oleh masyarakat atau audiens. Kalau nggak ada yang nanya sama sekali, itu kemungkinan mereka nggak mendengarkan atau mereka nggak ngerti apa yang kita sampaikan. Oke, itu sedikit pembahasan. Nanti lebih lengkapnya masih ada lagi untuk di keperawatan komunitas. Oke, kita lanjut ya. Oke, sekarang kita langsung masuk ke sistem informasi dalam keperawatan. Pemanfaatan teknologi kesehatan dalam aplikasi keperawatan. Yang pertama yaitu pemanfaatan dalam bentuk telenursing, yaitu upaya penggunaan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan keperawatan. Dalam bagian pelayanan kesehatan di mana ada jarak secara fisik yang jauh antara perawat dan pasien, atau antara beberapa perawat sebagai bagian dari telehealth, dan beberapa bagian terkait dengan aplikasi bidang medis dan non-medis seperti telediagnosis, telekonsultasi, dan telemonitoring. Telenursing menunjukkan penggunaan teknologi komunikasi oleh perawat untuk meningkatkan perawatan pasien. Telenursing menggunakan channel elektromagnetik yang meliputi wire, radio, dan optikal. Untuk pengiriman suara, data, dan sinyal video komunikasi dapat juga didefinisikan sebagai komunikasi jarak jauh menggunakan transmisi elektrik atau optik antara manusia dan atau komputer. Apalagi dengan kecanggihan teknologi saat ini.
semua orang pegang HP, jadi untuk komunikasinya bisa lebih mudah lagi. Seorang perawat tinggal menghubungi kliennya dengan HP miliknya untuk menghubungi pasiennya. Dan sekarang teknologi juga bisa komunikasi dengan hadap-hadapan, yaitu dengan video call. Oke, gunakan semua yang kita miliki untuk pendekatan kepada pasien atau klien kita. Telenursing diartikan sebagai pemakaian telekomunikasi untuk memberikan informasi dan pelayanan keperawatan jarak jauh. Aplikasinya saat ini menggunakan teknologi satelit untuk menyiarkan konsultasi antara fasilitas kesehatan di 2 negara dan memakai peralatan video conference. Telenursing bagian integral dari telemedicine atau telehealth. Dan sekarang pun sebenarnya di negara kita juga sudah biasa. Bahkan sekarang antara dosen dan mahasiswa pun juga bisa komunikasi dengan lebih mudah pakai Zoom atau pakai video call atau hanya chatting saja. Beberapa keuntungan telenursing. Yang pertama, efektif dan efisien dari sisi biaya kesehatan. Pasien dan keluarga dapat mengurangi kunjungan ke pelayanan kesehatan. Dengan sumber daya yang minimal dapat meningkatkan cakupan dan jangkauan pelayanan keperawatan tanpa batas geografis. Telenursing dapat menurunkan kebutuhan atau menurunkan waktu tinggal di rumah sakit. Pasien dewasa dengan kondisi penyakit kronis memerlukan pengkajian dan monitoring yang sering sehingga membutuhkan biaya yang banyak. Telenursing dapat meningkatkan pelayanan untuk pasien kronis tanpa memerlukan biaya dan meningkatkan pemanfaatan teknologi. Berhasil dalam menurunkan total biaya perawatan kesehatan dan meningkatkan akses untuk perawatan kesehatan tanpa banyak memerlukan sumber. Selain manfaat di atas, telenursing dapat dimanfaatkan dalam bidang pendidikan keperawatan dan perkembangan riset keperawatan berbasis informatika kesehatan. Telenursing dapat juga digunakan di kampus dengan video conference, pembelajaran online, dan multimedia distance learning. Seperti halnya yang kita lakukan saat ini. Kita bisa menggunakan media apapun untuk belajar dan mengajar dan belajar. Kita bisa menggunakan Zoom, kita bisa menggunakan YouTube, kita bisa menggunakan apapun yang bisa kita lakukan. Intinya, yang terpenting adalah informasi tersampaikan. Sistem informasi dalam keperawatan. Pada pengkajian keperawatan, penerapan standar nursing language berbasis TI atau teknologi informasi atau IT bahasa kita yang ada dalam sistem. Pada pengkajian data, perawat tinggal memilih data yang tersedia. Setelah data dipilih secara lengkap, komputer akan secara otomatis menganalisa data yang dipilih perawat dan memunculkan masalah sesuai data yang dipilih. Komputer akan membantu melakukan analisis data yang dimasukkan oleh perawat. Saat melakukan pengkajian kepada pasien dengan menggunakan sistem pakar, maka perawat sedikit terkurangi bebannya dalam melakukan analisa data untuk dijadikan diagnosa keperawatan. Masalah yang muncul pun menjadi semakin real dan akurat karena masalah yang dimunculkan oleh komputer merupakan analisa baku. Diagnosa keperawatan dihasilkan dari analisa yang dilakukan oleh komputer berdasarkan data-data yang sudah disiapkan di dalam komputer tersebut.
Jadi kita tidak perlu lagi mencari buka buku yang mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama, dan itu akan merugikan kita sendiri karena waktu kita akan banyak yang terbuang untuk mencari diagnosa yang kadang-kala kita belum hafal. Jadi waktu kita bisa lebih hemat dalam mengerjakan asuhan keperawatan. Keuntungan menggunakan sistem informasi keperawatan. Yang pertama, penghematan biaya dari penggunaan kertas untuk pencatatan. Yang kedua, penghematan ruangan karena tidak dibutuhkan tempat yang besar dalam penyimpanan arsip. Penyimpanan data pasien menjadi lebih lama. Yang ketiga, yang keempat, pendokumentasian keperawatan berbasis komputer yang dirancang dengan baik akan mendukung otonomi yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kelima, membantu dalam mencari informasi yang cepat sehingga dapat membantu pengambilan keputusan secara cepat. Yang keenam, meningkatkan produktivitas kerja. Yang ketujuh, mengurangi kesalahan dalam menginterpretasikan pencatatan. Teknologi proses asuhan keperawatan. Keterampilan perawat juga merupakan faktor penting yang tidak bisa diabaikan, mengingat standar yang dipakai adalah standar internasional. Bahasa label dalam NIC adalah sesuatu yang baru belum populer, di samping membutuhkan pemahaman yang cukup mendalam. Pendokumentasian keperawatan sudah saatnya untuk dikembangkan dengan berbasis komputer. Walaupun perawat umumnya masih menggunakan pendokumentasian tertulis. Padahal pendokumentasian tertulis ini sering membebani perawat karena perawat harus menuliskan dokumentasi pada form yang telah tersedia dan membutuhkan waktu banyak untuk mengisinya. Permasalahan lain yang sering muncul adalah biaya pencetakan form mahal sehingga sering form pendokumentasian tidak tersedia. Pendokumentasian secara tertulis dan manual juga mempunyai kelemahan, yaitu sering hilang. Selain itu, pendokumentasian secara tertulis juga memerlukan tempat penyimpanan dan akan menyulitkan untuk pencarian kembali jika sewaktu-waktu pendokumentasian tersebut diperlukan. Oleh karena itu, pendokumentasian keperawatan yang menggunakan sistem informasi manajemen keperawatan perlu diterapkan, di mana fasilitas yang dibuat menjadi lebih lengkap karena memuat berbagai aspek pendokumentasian, yaitu standar prosedural atau SOP, discharge planning, jadwal dinas perawat, penghitungan angka kredit perawat, daftar diagnosa keperawatan terbanyak, dan lain sebagainya. Akan ada, kita tinggal klik aja nanti akan keluar sendiri. Dan sistem komputerisasi di sini adalah online, jadi akan terhubung dengan semua rumah sakit yang masih satu persatuan dengan rumah sakit tertentu. Misalnya rumah sakit umum akan terhubung dengan rumah sakit umum yang lain dan akan terhubung dengan pusat. Jadi saat ada data yang dibutuhkan, kita tinggal ngeklik aja yang dibutuhkan apa. Teknologi dalam kesehatan mempunyai peran yang sangat penting, terutama dalam memberikan kualitas atau mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit. Seiring dengan berkembangnya teknologi dan informasi seakan telah membuat standar baru yang harus dipenuhi. Hal tersebut membuat keperawatan di Indonesia menjadi tertantang untuk terus mengembangkan kualitas pelayanan keperawatan berbasis teknologi informasi. Namun demikian, tidak dipungkiri bahwa masih banyak kendala dalam penerapan teknologi informasi untuk manajemen kesehatan di rumah sakit. Di sisi lain, persoalan kesiapan SDM seringkali menjadi pengganjal. Oleh sebab itu, perlu adanya pelatihan untuk penggunaan teknologi informasi
kepada tenaga keperawatan. Apalagi sekarang, makanya dari pendidikan pun juga menyarankan dan memutuskan mahasiswa keperawatan wajib bisa menggunakan komputer. Karena nanti biar terbiasa saat menggunakan komputer saat mulai kerja di rumah sakit atau pusat kesehatan pemerintah yang lain, bisa puskesmas, bisa juga klinik. Jadi sudah terbiasa menggunakan teknologi. Kalaulah nggak bisa menggunakan komputer, minimal menggunakan HP. Masa nggak bisa? Jangan cuma chattingan pakai WhatsApp atau video callan saja ya. Jadi kalian juga harus bisa menggunakannya untuk memajukan kesehatan atau peralatan kesehatan yang kalian pelajari saat ini. Karena kalian adalah calon-calon perawat. Oke, sekian. Saya akhiri dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Dan jangan lupa yang belum mengumpulkan tugas, segera kumpulkan tugas-tugasnya.